Milan dipastikan batal jual Fikayo Tomori di bursa transfer Januari. Fikayo Tomori kembali jadi bintang AC Milan asuhan Sergio Conceição. Hal ini semakin memperkuat jika pemain asal Inggris itu akan bertahan di klub. Menurut berbagai laporan, AC Milan sudah pertimbangkan untuk menjual Fikayo Tomori ke Juventus. Hal ini terjadi setelah sang pemain tidak lagi dijadikan sebagai pemain utama di bawah asuhan Paulo Fonseca. Tomori bermain penuh selama 90 menit dalam 6 dari 7 pertandingan pertama musim Serie A. Tetapi kemudian hanya bermain selama 13 menit dalam 3 penampilan sebagai pemain pengganti di Liga sejak saat itu. Laporan di Italia mengklaim jika ada kesepakatan untuk pinjaman 2 tahun dengan opsi pembelian yang ditangguhkan. Namun setelah kedatangan Sergio Conceição dan turnamen Supercoppa Italiana, Tomori kembali masuk dalam rencana tim utama. Menurut laporan dari calciomercato.com, Milan dan penasihat Zlatan Ibrahimovic telah mengubah pendirian mereka tentang transfer sang pemain. Mereka akan mempertahankannya, setidaknya hingga akhir musim nanti. Sementara itu, Juventus masih mencari 1 atau mungkin 2 bek baru di jendela transfer Januari, dan tidak mau menyerah dalam upaya mereka mendatangkan Tomori, tetapi sekarang kesepakatan tampaknya jauh lebih sulit untuk dilakukan. Milan sendiri saat ini masih menikmati euforia kemenangan, setelah berhasil menjuarai Supercoppa Italiana 2025 dengan mengalahkan Inter Milan di laga final. Ini merupakan trofi ke-50 di sepanjang sejarah klub. Kakaknya sudah di Italia, Rashford kian dekat gabung Milan. Niat AC Milan menggait Marcus Rashford bukan isapan jempol belaka. Kakak sekaligus agen Rashford sudah di Italia untuk menuntaskan proses kepindahan sang adik. Masa depan Rashford memang lagi dispekulasikan setelah dia tak lagi menjadi pilihan utama Ruben Amorim dalam beberapa pekan terakhir. Dia cuma sekali masuk tim Manchester United saat bertemu Newcastle United, itu pun hanya duduk di bangku cadangan. Situasi ini semakin membulatkan tekad Rashford untuk cabut. Setelah sempat dikaitkan dengan beberapa klub Eropa dan Arab Saudi, akhirnya muncul satu nama klub yang serius meminangnya di bursa transfer Januari. Adalah Milan yang kini lagi bernegosiasi dengan manajemen MU untuk meminjam Rashford sampai akhir musim. Dikutip The Athletic, kakak sekaligus agen Rashford, Dan Rashford, sudah berada di kota Milan. Dan adalah direktur dari DNM Sports Management yang menaungi beberapa pemain Liga Inggris, termasuk Rashford. MU ingin segera menuntaskannya agar bisa bergerak mencari pengganti Rashford. Meski demikian, ada satu hal yang bisa menghalangi kepindahan Rashford yakni gajinya yang terbilang tinggi, yakni mencapai 350.000 pound per pekan. Rossoneri tentu tak mau jika harus menanggung 100% gaji Rashford dan diperkirakan akan berbagi dengan MU. Selain itu, kedatangan Rashford hanya akan menambah sengit persaingan di lini serang Milan saat ini, yang sudah diisi Rafael Leao, Tammy Abraham, Christian Pulisic, Alvaro Morata, Noah Okafor, dan Samuel Chukwueze. Dua kapten Milan, David Calabria dan Mike Maignan angkat trofi bersama. David Calabria dan Mike Maignan mengangkat trofi Supercoppa Italiana bersama setelah kemenangan spektakuler timnya 3-2 atas Inter Milan di Riyadh. Ini merupakan pertama kalinya AC Milan dinobatkan sebagai juara Supercoppa Italiana dalam 9 tahun terakhir, sejak musim tahun 2015-16. Tidak hanya itu, kemenangan ini juga mengakhiri dominasi Inter di ajang tersebut. Di momen tersebut, David Calabria yang berperan sebagai kapten utama klub, terlihat mengangkat trofi bersama Mike Maignan, yang di laga tersebut menjabat sebagai kapten kedua, mengingat Calabria tidak dimainkan. Keduanya terlihat berbagi kehormatan saat mengangkat trofi di akhir pertandingan, dan suasana mereka terlihat baik-baik saja, jauh dari konflik seperti yang pernah terjadi di era pelatih Paulo Fonseca. Pakai sistem high block, Sergio Conceição bilang, mereka Milan, tidak boleh takut. Pelatih AC Milan, Sergio Conceição akui melakukan pendekatan taktis yang berbeda saat melawan Juventus dan Inter Milan,
dengan sistem pertahanan high block. Dalam sesi wawancara bersama media, Sergio Conceição bicara tentang pilihan taktisnya saat melawan Inter Milan. Berbeda saat melawan Juventus yang bertahan terlalu dalam, lawan Inter mereka tampak menekan lebih tinggi. Hal ini terlihat jelas saat mereka terlihat lebih mendominasi, meski sempat kecolongan lewat gol Mehdi Taremi yang memanfaatkan umpan lambung jauh saat pertandingan babak kedua baru berjalan 2 menit. Tepat sekali, jika kita ingin solid, maka kita perlu menjaga kekompakan tim dan menjaga bentuk permainan, ujar Conceição. Kami bisa bermain lebih baik lagi, tetapi para pemain bertahan dan gelandang harus punya keberanian. Jika kita berbicara tentang Milan yang hebat, mereka tidak boleh takut atau duduk diam di pertahanan. Sangat penting bagi saya untuk melakukan itu, tidak mudah untuk mengartikulasikan gerakan bertahan dengan waktu yang sangat terbatas untuk mengerjakannya, terutama untuk menangani detail-detail kecil selama pertandingan. Tetapi mereka semua adalah pemain internasional, sangat profesional, mereka cerdas dan belajar dengan cepat apa yang harus kami lakukan untuk menang, ungkap dari Sergio Conceição. Belum 100%, tapi Theo Hernandez akui kini sudah mulai pulih. Bek kiri AC Milan, Theo Hernandez mengakui jika dia kini sudah mulai pulih, dan bertekad untuk membantu tim. Dia juga berharap yang terbaik bagi Fonseca. Dalam sesi wawancara bersama Sport Mediaset setelah pertandingan final Supercoppa Italiana, bintang kemenangan AC Milan, Theo Hernandez bicara penampilan anak asuhnya, dan hubungannya dengan mantan pelatih Milan, Paulo Fonseca. Theo memastikan jika dia sudah mulai pulih, meski tidak dalam kondisi 100%, dia juga berharap yang terbaik untuk mantan pelatihnya, Fonseca, dan mengakui belum sepenuhnya mengenal pelatih baru, Sergio Conceição. Itu penampilan yang hebat, kami tahu Inter adalah tim yang hebat, itu adalah momen yang sulit bagi saya, tetapi saya pikir sekarang saya mulai pulih, saya belum dalam kondisi 100%, tetapi saya berusaha membantu tim, kata Theo. Terdapat ketegangan antara Rafael Leao, Theo Hernandez, dan pelatih sebelumnya, Paulo Fonseca, jadi sangat mungkin jika kedua pemain tersebut berkembang pesat setelah pemecatan sang pelatih. Ini kemenangan yang luar biasa, kami harus menanggung sebagian kesalahan yang dilakukan Fonseca, itu bukan hanya kesalahannya, kami bersyukur dia ada di sini dan mendoakan yang terbaik untuknya. Pemain asal Prancis tersebut kemudian ditanya tentang pelatih baru Sergio Conceição, dan persembahkan golnya untuk istri dan anaknya. Kami belum punya banyak waktu untuk bekerja sama dengan Conceição, tetapi saya rasa itu bermanfaat bagi kami. Saya persembahkan gol ini untuk istri saya, anak saya dan kini anak perempuan saya juga akan segera lahir untuk membesarkan keluarga.